Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak henti-hentinya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan segala bentuk nikmat kepada kita. Alhamdulillah, Allah izinkan kita di sore hari ini kita hadir di majelis ilmu, ya, Riyadul Jannah. Riyad itu artinya taman, jannah itu surga. Jadi kita hari ini sedang berada di Riyadul Jannah, salah satu taman surga yang ada di dunia, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu sahabat itu pernah tanya kepada Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah menyampaikan sebuah pesan, ya, sebuah berita yang intinya kalau kalian melewati taman surga maka mampirlah. Nah, kalau melewati taman surga disuruh mampir, ikutlah makan minum, ya, intinya gitu, ya. Kemudian sahabat nanya, mana ada taman surga ya Rasulullah di dunia? Di mana kita temui taman surga? Kemudian Rasul menyampaikan ada majalisul zikri, ya, majelis zikir, ya. Majelis zikir itu adalah taman surga. Majelis zikir itu apa? Ya berarti majelis di mana di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, ada hadis, kemudian ada kajian keilmuan. Itu namanya majelis zikir. Dan alhamdulillah, ya, hari ini Bapak Ibu Allah perkenankan kita bersama-sama niat ingsun belajar bareng, ya. Belajar bareng. Jadi bukan saya di sini menggurui, ya. Di sini ada Ustadz Ali, kalau nanti ada saya kesalahan tolong diluruskan. Atau mungkin dari ustazah sekalian, kalau ada saya salah mengucapkan tolong diluruskan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini niat insunnya kita belajar bareng. Kalau orang belajar ada kesalahan, Allah ampuni, ya, insya Allah, ya. Tapi kalau niatnya apa? Bukan belajar, ya, artinya datang ke sini niatnya karena apa? Orang penak ya diundang Pak Ali, misal, ya. Tapi insya Allah kalau niatnya kita itu belajar lillahi ta'ala, insya Allah, ya, Allah akan menurunkan rahmatnya, ya, ridhonya, ketenangan untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita curahkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti jalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita mengikuti jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Ya, di Al-Fatihah sering kita ucapkan, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat? Jalannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, orang-orang yang membenarkan, wasyuhada, jalannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wassolihin. Minimal kita yang keempat ini mengikuti jalannya orang-orang yang soleh.
Kalau kita mengikuti jalannya orang syuhada, orang yang di medan pertempuran, yo nggak mungkin ya. Kayak Pak Ali, kayak saya ya. Mangkat maring Palestina, yo abot ya. Belum tentu nang bojone uli aja lah. Medeni ya, kan gitu ya. Berat. Tapi kalau kita mengikuti wassolihin, jalannya orang-orang yang soleh ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kita kemudahan kalau niat tulus kita itu berubah, pengen berubah menjadi lebih baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya mereka orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, amin ya. Dan bukan pula jalannya mereka orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Siapa Pak Bu? Ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdub siapa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah? Kenapa, Bu? Murka itu kan berarti Allah itu sangat benci, marah gitu ya. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu ilmu, mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukan. Mereka membangkang. Saking bangkangnya mereka itu berani menentang aturannya Allah dan Rasulnya. Saking beraninya mereka itu membunuh para nabi. Nah, itu mereka tahu kalau ajaran Nabi itu benar, tapi mereka itu membangkang. Nah, itu sifat orang Yahudi ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, terakhir waladhdallin, bukan pula jalannya mereka orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang sesat? Mereka lah orang Nasrani. Kenapa Nasrani diabadikan oleh Allah menjadi orang yang sesat? Karena mereka tidak tahu ilmu ya, tapi melakukan ibadah ya. Ibadah mereka tanpa ilmu. Dikasih tahu ilmu tidak mau gitu ya. Dikasih tahu kebenaran tidak mau. Mereka itu melakukan ibadah sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kitab suci dirubah. Jangan kalau punya kitab Bible, saya dulu pernah punya kitab Bible tahun berapa itu ya, cetakan tahun 2000 berapa ya. Dan setiap Bible itu Bapak Ibu, setiap ya kurang lebih 5 atau 10 tahun sekali itu ada perubahan ya. Perubahan, kitab sucinya dirubah, direvisi. Coba bayangkan ya, kitab sucinya direvisi. Sedangkan Al-Quran ini dari 1500 tahun yang lalu, dari Rasul ya, sampai hari ini tidak ada perubahan satu huruf pun. Satu huruf pun nggak ada perubahan. Alif Lam Mim, dari zaman Rasul sampai sekarang tetap Alif Lam Mim ya. Di Al-Baqarah awalnya Alif Lam, tetap Alif Lam Mim, tidak ada perubahan. Nah, disinilah Al-Quran itu mulia ya. Tetapi mereka orang Nasrani, mereka tidak menginginkan ilmu ini. Mereka beribadah tanpa ilmu, makanya mereka itu tersesat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama-sama bahas tentang salah satu kitab ya, kitab Riyadhus Shalihin. Ini bukan berarti ngikutin nama saya, bukan ya Pak ya. Mentang-mentang Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin bukan ya.
Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya husnudzon sama Pak Ali. Kenapa yang dikaji adalah kitab Riyadhus Shalihin? Jadi ben orang mumet goleti tema ya. Selama ini kan kalau kita ngaji misalkan apa lembaga pengajiannya ngadain kajian bolak-balik ganti tema ya. Temanya apa ya? Wah, keluarga sakinah ya. Minggu ngarep temanya apa ya? Ganti-ganti ustadz, temanya gonta-ganti. Bingung juga. Panitianya bingung. Ngadain acara, temanya bolak-balik ganti. Tapi kalau Riyadhus Shalihin ini Masya Allah ya, ini sangat lengkap. Jadi kalau hari ini kita nyandak ya kita bahas hadisnya. Kalau nggak nyandak ya minimal kita bahas biografi singkat siapa sih penulis buku ini. Jangan sampai kita itu mengkaji buku ini, belajar di kitab ini, kita tidak tahu penulisnya siapa. Kayak panjenengan mau panjenengan datang ke rumah yang besar, rumahnya gede nemen ya. Jenengan hanya hadir tok datang, tapi nggak tahu siapa pemilik rumah ini gitu kan. Nah ini kita mau belajar kitab ini, ya kita sedikit tahu lah, minimal mengenal siapa pengarang buku ini, terus seperti apa biografinya, perjalanan hidupnya seperti apa. Sebelumnya saya sampai jam berapa Pak? Ya sampai selesai, bisa sampai besok. Biar pada kepenak hari sekarang udah jam 5 kurang 2 menit, berarti jam berapa wis? Setengah 6 ya maksimal ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah dehem berarti wis kode ya. Dengan dehem berarti kayak wis kode kayak nyokon wis aja ngomong nih gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Riyadhus Shalihin tadi sudah dibahas ya. Riyad itu artinya napa nggih tadi? Taman. Shalihin artinya orang soleh ya. Berarti arane artinya orang-orang yang soleh. Wongnya siji tapi diarani orang soleh. Kudune muslih gitu ya, orang itu soleh. Ini solehin orang-orang yang soleh. Nah kalau di Arab Saudi itu kan ada salah satu kota, mau kemana? Riyadh. Nah, Riyadh itu ibu kota Mekah ya. Nah, Riyadh itu artinya adalah taman ya. Mudah-mudahan ya ketika kita belajar kitab ini Riyadhus Shalihin ya, kita itu mudah-mudahan duduknya kita ini di tamannya, di tempatnya orang-orang yang soleh ya. Mudah-mudahan kita soleha semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya. Salah satu Syekh Dr. Nuruddin Al-Itr dari Al-Azhar ya, beliau itu menyampaikan ya, salah satu kitab yang paling bagus untuk belajar hadis bagi pemula adalah kitab ini, Riyadhus Shalihin ya. Nah sekarang kita akan cari tahu sebenarnya pengarangnya siapa sih. Nah ini di judul kitabnya ini sudah ada ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan. Al-Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi. Nah apakah nama aslinya benar Imam Nawawi? Ternyata bukan Bapak Ibu ya. Imam An-Nawawi itu bukan nama aslinya ya, bukan nama orang juga nama Nawawi itu, tapi Nawawi itu sebenarnya nama nisbat, nama asal ya. Kalau nama aslinya siapa? Nama aslinya Yahya. Itu dok. Yahya bin Syaraf. Berarti bapaknya beliau Syaraf nama. Yahya
bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hijab An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ustaz, Dani wong Arab arane dawa nemen ya. Bukan nama orang Arabnya yang panjang ya. Nama orang Arab itu lah ini tadi pengarangnya siapa namanya aslinya, nama aslinya cuma ya wis. Terus apa sih gawe panjang? Yang buat panjang itu nisbatnya ya. Ada juga kunyah, ada juga lakob. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nek wong Indonesia gue arane dawa-dawa. Justru kalau orang Arab itu lihat orang Indonesia itu bingung arane dawa nemen. Contohnya dua kanca orang Bu sing arane dawa nemen. Saya punya ponakan namanya apa, siapa ya, lupa saya. Pokoknya dawa nemen lebih dari 4 suku kata. Ada orang Bu sing kenalan sing arane 4 suku kata lebih. Saya punya ponakan Dinda, Kirana, Chandra, Kanti, ya, dawa nemen ya. Ya itulah. Jadi kalau mbaknya punya temen yang namanya panjang nggak mbak? Kadang orang-orang banyak ya. Saya lupa nama teman saya ada yang panjang banget ya. Nah, Nawawi itu aslinya itu nisbat. Nisbat itu asal. Imam An-Nawawi. Nawawi itu dari kampung namanya Nawawi. Kampungnya Nawawi. Kalau sini Krandon ya. Misalkan Pak Ali Al-Krandoni. Ya. Makanya kalau kita lihat pernah dengar syekh ada orang-orang yang dari Mekah atau dari mana ya. Mereka itu ada gelar-gelar belakang, ada nisbatnya. Misalkan Syekh Abu Bakar Al-Makki. Al-Makki asal kata dari Makkah. Makki berarti dari Mekah. Saya punya santri namanya Abdullah Al-Madani. Al-Madani berarti dia itu dari Madinah. Ternyata memang saya tanya sama orang tuanya, Pak ini dari Madinah? Iya Ustaz, lahirnya di Madinah. Oh iya. Ada juga dari Irak, berarti Al-Iraqi. Dari mana-mana yang Pak? Yaman misalkan Al-Yamani. Ada Syekh Abu Bakar Al-Yamani, oh berarti dari Yaman. Misalkan ada Ali Mubarak At-Tighali, nah, berarti Ustadz Ali Mubarak dari Tegal. Ada juga As-Silawi dari Selawi, Al-Jawi dari Jawa. Ada yang Syekh dari ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya kan ada ya dari Banten. Nah itu tinggal dikasih i. Kalau saya susah. Solihin As-Sumur Panggangi ya angel ya. Nah itu ya Bu ya. Itu namanya apa? Nisbat. Nah ini dicatat ya. Nanti barangkali ada ujian akhirnya ya. Setiap 2 bulan sekali ada ujian akhir ya. Baik, itu nisbat. Berarti Imam An-Nawawi. Berarti Nawawi itu kampung ya. Imam An-Nawawi. Imam itu berarti seorang imam, seorang ulama ya. Bapak Ibu pernah punya teman yang namanya Nawawi enggak? Banyak ya. Nah, Nawawi. Nah ini saking terkenalnya beliau Bu. Jadi kitab ini Masya Allah dikenal di seluruh kalangan. Pesantren manapun ya, NU, Muhammadiyah atau manapun lah ya,
Ini semuanya itu mempelajari kitab ini. Karena pengarangnya Imam Nawawi, banyak orang-orang yang namanya Nawawi. Saya juga punya teman ya, namanya Nawawi. Pernah ada. Di Tegal juga ada teman saya namanya Nawawi. Ya. Baik, ini saking terkenalnya. Makanya kitab ini itu kitab yang sangat fenomenal ya, terkenal. Dari namanya saja udah banyak yang niru ya, Imam An-Nawawi. Ya. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Ya, Yahya. Syaraf itu artinya apa? Mulia. Pakainya shin, syaraf. Syaraf. Kan ada orang yang ketika MC membaca Ashrafil Anbiya wal Mursalin. Ashrafil, pakainya ashrafil, pakainya shin. Ashrafil Anbiya wal Mursalin. Ya, artinya nabi mulia. Nabi mulia, nabi yang mulia. Tapi kalau pakainya sin, asrofil, itu artinya jadi jauh, boros artinya. Jadi kalau orang menyebut asrofil anbiya, nabi yang paling boros jadinya, naudzubillah ya. Makanya hati-hati ya. Jadi kalau MC atau orang yang mengucapkan muqaddimah sambutan itu hati-hati itu. Asrofil anbiya, oh itu asrofil itu boros, berarti nabi yang boros ya. Yang betul apa? Ashrafil anbiya ya. Nabi yang mulia ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nisbatnya Nawawi, asalnya Nawawi, kunyahnya ya, kunyah itu berarti apa namanya? Berarti menyebut nama anaknya. Apa bahasa Indonesia kunyah, Pak? Julukan ya. Kunyah itu julukan. Misalkan Pak Ali, nama anak yang pertamanya siapa, Pak? Wildan. Berarti Pak Ali ini sebutannya Abu Wildan. Jangan Mas, namakan anak pertamanya siapa namanya? Lutfi, Abu Lutfi. Kalau saya anak pertamanya Aisyah, Abu Aisyah. Ya. Bapaknya Aisyah. Ya. Jadi kalau orang nyari Pak Ali itu bukan Pak Ali nangdi. Nah, kalau dalam penghormatan itu kan kita menyebut orang itu tidak pakai nama orang tersebut. Ya. Tapi pakai gelar. Abu Wildan, bapaknya Wildan di mana? Ya. Abu Mustafa, bapaknya Mustafa kemana? Ya. Pade kemana? Nggih Pade. Ya, ada gelarnya Pade atau siapa? Ya. Nah, kunyahnya ini adalah Abu Zakaria. Nah, kenapa dia digelari Abu Zakaria? Padahal kalau kita lihat sirahnya, Imam Nawawi ini meninggal belum menikah. Yang belum menikah ya belum punya anak. Tapi kenapa dinamakan, dijuluki Abu Zakaria? Kenapa Pak Bu? Durung dua anak kok dipanggilnya Abu Zakaria? Kenapa? Ya. Kalau apa ya? Kan ada nabi. Nabi itu ada yang harus kita kenali, ada berapa? 25 ya. Ya. Bapaknya Yahya itu namanya siapa? Bapaknya Nabi Yahya. Zakaria ya. Yahya Isa Muhammad Al-Mustafa, berarti bapaknya itu Zakaria. Karena kebiasaan orang Arab ya, mungkin kebiasaan orang Arab, ini anaknya namanya Yahya ya. Karena Yahya itu kan anaknya Nabi Zakaria, makanya panggilannya ini adalah
julukan dari Imam Nawawi ini bukan dipanggilnya Yahya tapi Abu Zakaria, ya, karena bapaknya Yahya itu Nabi Zakaria. Kemudian ada satu lagi namanya Laqab. Laqab itu apa? Gelar. Ya, gelarnya beliau apa? Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama, Muhyiddin. Ya. Jadi kan banyak ya gelar-gelar dari syekh-syekh, misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ini apa itu Pak? Apalagi Pak? Misalkan Bu, ya gelarnya, gelar orang itu banyak. Oh itu misalkan lurah ini misalkan terkenalnya karena pembangunan jalan, ya, berarti undangannya beda nih, ya, itu gelar, ya. Ada misalkan Sunan-Sunan itu kan gelar, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, aslinya kan bukan itu namanya, tapi itu nama gelar, Laqab namanya, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi ini, ya, pendidikan ketika kecil beliau itu terfokuskan pada Al-Qur'an. Ya, ini karena orang tuanya yang sang ayah ini adalah orang yang soleh, ya, sangat soleh, maka Imam Nawawi ini adalah didikan Al-Qur'an sejak kecil. Bahkan sampai-sampai karena saking didikannya Al-Qur'an, Imam Nawawi itu ketika kecil itu pernah diajak main sama temen malah nangis. Masih kecil diajak main, ya lari-lari atau sepedaan atau apalah gitu ya, malah nangis, malah sedih. Ternyata apa? Ternyata ada salah satu imam, ya, guru besarnya mengatakan, oh dia itu calon ulama. Benar, ketika dewasa dia menjadi seorang ulama. Karena dari kecil sudah nggak seneng main Bapak Ibu, senengnya udah belajar. Nah ini Masya Allah, ya. Jadi ini Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, mohon maaf ya. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah atau bertepatan 1233 Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Sudah sangat lama ya. Imam An-Nawawi Ad-Dimaski. Dimaski tahu nggak Bu ya? Damaskus itu dari negara Suriah ya. Semasa hidupnya beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, puasa, zikir ya. Bahkan pakaian beliau adalah pakaian yang kasar ya. Sementara serban beliau berwarna hitam dan berukuran kecil. Nah ini, saking tawaduknya, saking semangatnya menuntut ilmu, tidak memperhatikan busananya. Busananya busana yang kasar, bukan busana yang mahal hari ini. Ya, busana yang kasar. Bahkan ibu-ibu sekalian, Imam Nawawi itu saking semangatnya nyari ilmu itu, dia itu tidak ingin sia-sia hidupnya. Pernah beliau itu kalau tidurnya caranya unik Bu. Kalau kita tidur itu kan geleleng ya, tiduran, bantalan. Kalau Imam An-Nawawi tidurnya pripun? Dia berdiri, ambil buku, kitab ya, salah satu kakinya itu diangkat. Dia sambil bersender. Coba bayangkan. Itu saking uripe luruh ilmu terus, belajar terus ya.
Dia berdiri sambil pegang buku, kepalanya nyender, tubuhnya nyender tembok, kakinya satu lagi diangkat. Kalau kakinya terjatuh yang satu, berarti dia bangun langsung baca buku. Coba bayangkan. Itu saking semangatnya nyari ilmu. Sampai-sampai saking semangatnya dia itu tersibukkan dengan ilmu dan tidak menikah, belum sempat menikah, sampai-sampai ajal menjemputnya. Ya. Meninggal di usia yang masih sangat muda. Ya. Di sini catatannya usia berapa ya? Usia kurang dari 40 tahun. Ya. Itu sudah meninggal. Ya. Makanya beliau itu dikatakan oleh Syekh Qutbuddin, beliau satu-satunya pada masa hidupnya ya dalam keilmuan, satu-satunya ulama yang ilmunya luar biasa, warok, ibadahnya luar biasa, dan tidak tamak, tidak rakus dengan dunia. Beliau mempunyai kekuatan yang menghafalnya itu luar biasa, sehingga hafal kitab hadis banyak ya. Jadi karya-karya beliau itu sangat banyak, selain dari Riyadhus Shalihin ini sangat banyak karyanya ya. Jadi itu Bapak Ibu, saking beliau itu semangatnya mencari ilmu sampai lupa untuk menikah, saking semangatnya. Kalau saya, Pak Ali, ya levelnya masih pengen berkeluarga ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sepintas ya terkait dengan Imam An-Nawawi, biografi singkat. Nah, kita kemudian masuk ke kitab ini ya. Nah, kitab ini bahasnya tentang apa sih sebenarnya? Sebenarnya kitab Riyadhus Shalihin membahas dua tema besar. Yang pertama al-wad'u, al-wa'd atau wa'dun ya, dan wa'id ya. Wa'du itu artinya apa? Janji positif dari Allah. Janji positifnya dari Allah. Wa'id, ancaman. Ya istilahnya ada motivasi, ada ancaman. Ada kabar gembira ya, ada kabar buruk ya. Al-wad'u itu artinya janji yang Allah berikan. Kalau orang beribadah, Allah menjanjikan apa? Tapi kalau orang meninggalkan ibadah, ancamannya Allah apa? Ini berarti ada di kitab ini ya. Al-wa'd wal wa'id atau wa'dun wa'id ya. Janji positifnya Allah, misalkan Bapak Ibu ya, misalkan seseorang itu mau rajin sholat berjamaah, misalkan laki-laki, maka kalau dia itu ingin menjadi rajin sholat jamaahnya, maka butuh yang namanya wa'ad, janji positif dari Allah. Apa contohnya? Bagaimana biar tambah semangat? Maka cari referensi yang banyak. Kalau saya sholat jamaah, saya dapat apa saja ya? Itu dicari hadis-hadis tentang sholat jamaah. Sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Terus baris pertama, nah itu yang baris pertama sholat jamaah itu mendapatkan apa Pak? Ya kalau lagi sholat Jumat mendapatkan unta merah ya, dan lain sebagainya ya. Cari hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah ya, dan pahalanya sebesar apa. Cari janji positifnya Allah. Maka ketika kita sudah mencari hal itu, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin, semangat untuk mengerjakan. Oh berarti kalau saya sholat berjamaah, saya akan mendapatkan ini janji Allah surga, maka saya semangat.
Nah itu wa'id. Tapi kalau wa'id, lihat ancamannya Allah kalau orang nggak sholat. Ancamannya seperti apa? Oh, orang yang nggak sholat itu termasuk dia itu kafir. Wah, kan ngeri. Ancamannya kemudian masuk ke neraka sakor, neraka yang dipenuhi dengan api. Ya. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Cari ancamannya Allah itu apa? Kalau orang tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau kita dapat wa'ad dan wa'id, maka kita akan semangat melakukan ibadah tersebut. Ya. Atau contohnya apa lagi wis? Contohnya orang mencari ilmu atau datang ke pengajian. Wa'adnya apa? Wa'adnya kalau orang, kabar gembiranya apa? Kabar positifnya dari Allah apa? Kalau orang mencari ilmu, dia akan dinaungi oleh sayap malaikat. Didoakan oleh malaikat dengan doa Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Semoga Allah mengampuni kesalahanmu dan semoga Allah menyayangimu. Nah itu kan janji Allah. Coba bayangkan kita datang ke majelis ilmu hari ini, kita lagi didoakan oleh malaikat agar dosa-dosa kita diampuni. Dan kita lagi didoakan malaikat agar Allah mencintai kita. Coba, kita didoakan oleh makhluk yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Nah itu kan kita semangat. Belum lagi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudahkan semudah-mudahnya jalan menuju surga. Coba, tambah semangat kita. Belum lagi orang yang menuntut ilmu, dia bukan hanya didoakan oleh malaikat, tapi dia didoakan oleh hewan-hewan yang ada di lautan. Coba, tambah semangat lagi kita. Belum lagi orang yang mencari ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya, nah ini tambah semangat. Belum lagi kita cari hadis lain. Wah, ternyata ada keterangan menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Ya, sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan, oh berarti masih wajib mencari ilmu. Makanya ada ulama, ada sahabat, ya, ya ada sahabat Nabi yang beliau itu sedang tabiin, dia sedang sakaratul maut. Sempet-sempetnya dia itu tanya kepada temennya yang mau mentalkin dia. Dia tanya, tolong bacakan satu hadis. Coba. Sempet-sempet. Karena apa? Dia mengamalkan ilmu ini, mencari ilmu sebelum nyawa dicabut. Ya. Nah, kemudian wa'idnya apa? Wa'id, ancamannya apa kalau orang tidak menuntut ilmu? Wah, naudzubillah, dia akan bodoh, dia akan tersesat. Ya, lo dia beribadah misalkan sholat, tiap hari sholat, tapi sholatnya nggak pakai ilmu. Tiap hari sholat, tapi ternyata wudunya salah. Tiap hari sholat, ternyata dia itu ternyata tidak mandi wajib. Ya, ternyata punya apa kalau perempuan itu Bu namanya yang meling-meling di kuku, kutek, tapi kuteknya itu kutek yang cat gitu ya. Sehingga kalau wudunya kan wudu tidak sah, nggak punya ilmu. Terus apalagi tanam bulu mata, ya. Apalagi Pak, misalkan nggak punya ilmu ditato, ya. Saya sengaja tato, tapi gambarnya ulama, ya pada baik. Tato tulisannya
cinta Rasulullah ya, tatonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nggak pakai ilmu, saking cintanya Rasulullah tubuhnya ditato, naudzubillah. Ya, tato itu kan cap penghuni neraka ya. Bagi orang yang benar-benar sengaja. Tapi kalau yang tadinya nggak tahu, dia itu kemudian bertobat ya, tadinya orang jahat ya, orang yang bukan muslim kemudian masuk Islam, bertato, yaitu diwajarin ya, diwajarkan karena dulunya dia tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu sengaja nato tulisannya Rasulullah ya, nah itu yang konyol ya. Nah ini kan eman-eman ya, udah bertahun-tahun ibadah tapi sholatnya tidak sah. Karena apa? Tidak tahu ilmu ya. Allah nanti tidak akan menanyakan ya, bukankah sudah kami utus seorang rasul, kan itu di Al-Quran. Bukankah sudah kami utus seorang rasul kepada kalian, tapi kenapa kalian tidak beriman ya? Sudah banyak panggilan azan tetapi tidak lantas kemudian melaksanakan sholat. Sudah banyak pengajian di mana-mana tetapi tidak mau belajar. Nah ini ancamannya orang yang tidak mau belajar. Nah itu seperti ini, dia tidak muncul semangat dalam belajarnya, mengikuti kehidupan yang ngalir saja ya, sholat yang ikut sholat tapi nggak tahu ilmunya ya, eman-eman. Makanya orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, perbandingannya berapa Pak? 1:sekian ya. Lebih utama orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Kalau orang beribadah bagus memang ibadah, tapi ibadahnya itu dengan ilmu atau tidak ya. Tapi kalau ibadahnya dengan ilmu ya berarti pahalanya berlipat ya. Nah itu, jadi kalau kita belajar maka dilihat al-wa'id dan al-wa'id ya, janji positifnya Allah dan ancamannya Allah seperti apa. Ini ada di kitab ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini itu dibahas banyak. Misalkan kita lihat daftar isi ya, kita lihat daftar isi dari kitab ini banyak. Misalkan yang pertama tentang tema bab ikhlas ya. Bab ikhlas menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan, baik terang-terangan ataupun samar-samar. Bab ikhlas, nah ini kan kalau kita belajar bab ikhlas ini luar biasa Bapak Ibu. Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang ikhlas. Kalau amalannya nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Maka syarat amalan itu diterima oleh Allah adalah ikhlas ya. Nah itu. Jadi kalau kita belajar di sini belajar ikhlas, belajar bab taubat, sabar, kebenaran ya, bab takwa, bab bersungguh-sungguh ya. Ada juga di sini bagaimana bab pemimpin yang adil ya, bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Ini banyak banget. Ada tentang kitab adab ya, adab menjaga rahasia, adab memenuhi janji ya. Ada kitab adab makan ya, adab makan. Kitab tentang adab pakaian, adab tentang bangun tidur. Wah, banyak banget ya. Kemudian tentang haji, menjenguk orang sakit, menghantarkan jenazah ya. Ada bab tentang sholat, haji, jihad. Ini banyak banget ya. Kitab tentang zikir, doa. Dan di sini juga ada larangan-larangan ya. Nih misalkan bab larangan lelaki menyerupai wanita, bab larangan menyerupai setan atau orang kafir. Artinya apa? Ini wa'id, ancamannya Allah. Nanti di sini dibahas kalau kita itu mengikuti orang kafir, ancamannya Allah apa? Ya.
larangan membiarkan api menyala di rumah saat kita tidur. Ini kan bab yang menerangkan tentang ancaman-ancaman. Nah ini di sini ada bab larangan duduk di atas kuburan, bab larangan buang air besar di jalan umum. Nah, ya. Nah ini larangan-larangannya banyak sekali. Jadi ada kabar gembira, ada wa'id, janji positif, ada juga wa'id, ancamannya dari Allah. Ya, kalau kita melakukan hal itu, misalkan zina di sini dibahas. Kalau orang berzina hukumannya seperti apa? Dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab. Karena waktunya sudah 5:30 ya. Kita belum mulai di masuk ke ini pembahasan nih Bapak Ibu, tapi kita sudah ya intinya sudah tahu ya terkait dengan siapa beliau Imam Nawawi. Kemudian di kitab ini membahas tentang apa saja. Intinya kitab ini membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Bab larangan menjadikan kulit harimau sebagai alas duduk. Ini kan sangat banyak. Tetapi kitab ini hanya membahas fadilah ya Bapak Ibu, bukan membahas hukum. Kalau hukum itu di kitab yang lain. Di sini membahas fadilah. Kalau orang sholat akan mendapatkan apa ganjarannya? Orang meninggalkan sholat akan mendapatkan apa? Nah ini di sini dibahas. Tapi kalau bahasnya masalah hukum ini halal haram, nah ini tidak dijelaskan di sini. Tapi di sini garis besarnya adalah wa'id. Janji positifnya Allah kalau melakukan amal itu dapat apa? Kalau melakukan dosa, melakukan keburukan dapat apa? Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Bisikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.